Pertama-tama kita harus mendownload file installernya melalui App Store. Jadi kita ketik Catalina, pilih macOS Catalina, tekan Get. Maka kita akan melakukan proses download macOS Catalina 10.15 versi 4 dengan kapasitas kurang lebih 8,2 GB. Oke, sambil kita menunggu proses download, nanti kita akan lanjut dalam proses gimana mengcopy file tersebut ke dalam flash disk. Di macOS, flash disk yang harus kita siapkan itu minimal 16 GB ya, karena di sini file macOS downloadnya sekitar 8 GB, jadi kita nggak mungkin menggunakan flash disk ukuran 8 GB ya. Setelah kita berhasil mendownload file installer Catalina, pastikan di folder aplikasi di macOS Anda sudah ada install macOS Catalina ya, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian kita siapkan flash disk dengan ukuran 16 GB minimal, karena ukuran file Catalinanya 8 GB. Jadi kalau kita menggunakan flash disk 8 GB pasti kurang. Lalu kita format flash disk yang tadi kita masukkan dengan menggunakan tools disk utility. Kita pilih eksternal. Kalau kalian kondisinya tampilannya seperti ini, kalian bisa klik di atas di view, terus pilih show all device sehingga kelihatan sub disknya. Kalian pilih flash disk yang tadi kalian masukkan, lalu pilih RS. Untuk memformat, kita kasih nama Catalina, atau enggak kita kasih nama disk saja deh, disk. Formatnya kita kasih macOS extended, create partition mapnya sudah oke. Lakukan erase. Selesai. Kemudian kita lihat ini file kita sudah bernama disk. Lalu kita masuk lagi ke terminal untuk membuat media installer. Ini saya udah bikin scriptnya, tinggal di copy aja. Nanti untuk scriptnya saya akan taruh di description video. Kita copy. Nah, di bagian volume ini, di tulisan terakhir ini volume, di bagian volume ini kalian harus ganti dengan nama flash disk yang tadi kita namakan. Jadi di sini saya kasih namanya disk. Lalu kita tekan enter, masukkan password Mac Anda. Oke, di sini akan ada proses penghapusan kembali flash disk yang tadi kita masukkan. Kita tekan Y, lalu enter. Dia akan melakukan penghapusan data, dia akan melakukan copy to disk. Untuk proses pengkopian ini tergantung kecepatan dari USB-nya ya. Ya rata-rata sih 10 sampai 20 menitan ya, kurang lebih ya. Mari kita tunggu saja sampai proses ini selesai. Oke, setelah berhasil kita mengkopikan file installer ke dalam flash disk, maka di flash disk kita akan mengganti nama menjadi install macOS Catalina. Ini merupakan file yang sudah dikopikan. Selanjutnya kita akan mounting
folder FV-nya menggunakan mountfv kits. Itu kita klik pada mountfv.com, lalu kita pilih lokasi flash disk kita. Di sini kita ada di nomor 2, masukkan angka nomor 2 dan enter. Jangan lupa dimasukkan password Mac Anda. Oke, setelah keluar folder FV-nya kita buka dan kondisi masih kosong. Selanjutnya kita akan download OpenCore dan mengkopikan ke dalam flash disk tersebut. Oke, pertama kita akses browser, kita masuk ke Dortania OpenCore Guide, lalu kita pilih OpenCore Release. Oke, di sini udah ada versi yang baru 5.8, itu 5 jam yang lalu ya. Oke, sekarang saya akan memberikan tutorial video cara mengupdate dari versi 57 ke 58 di video selanjutnya. Kali ini kita akan coba menggunakan OpenCore versi terbaru yang versi 5.8. Oke, sekarang kita klik release, kita download, kita bikin folder di sini namanya OpenCore biar rapi. Oke. Lalu di sini kita ekstrak file zip tadi, kemudian kita masukkan folder FV, kita kopikan ke dalam flash disk. Ada folder boot, di dalam folder FV ada 2 folder lagi, boot sama OC. Di sini ada perbedaannya di bootstrap sama resource. Sebelumnya adanya di luar yang versi 5.7, yang sekarang udah ada di dalam struktur folder OC. Selanjutnya kita kopikan sample.plist, kita kopikan dan taruh di dalam folder OC. Kita rename, jangan lupa, menjadi config.plist. Oke, habis itu kita hapus dulu driver. Kita akan menggunakan driver yang sesuai dengan mainboard kita. Terus kita hapus juga di tools, kita hanya menggunakan clear environment sama OpenCL saja, yang lainnya kita tidak butuhkan. Kita hapus juga. Oke, jadi resource-nya ada audio. Untuk folder resource nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Cans masih kosong, driver kosong, bootstrap, CPE. Sekarang kita akan mengkopikan beberapa driver yang kita butuhkan untuk menjalankan OpenCore tersebut. Kita balik lagi ke OpenCore website, kita masuk ke gathering in file. Di sini kita butuh 1, 2, 3, 4 file. Kita akses dulu APVS driver loader. Oke, ini versi yang baru juga 21.7. Oh, ternyata APVS driver loader itu ini sudah integrated dengan OpenCore. Jadi kayak kita nggak perlu lagi pakai APVS driver loader .ev ini, tapi kita coba download dulu. Kita lihat isinya apa aja. Apple support, kita lihat. Oke, nggak ada APVS, jadi kita sudah terintegrasi, jadi kita nggak perlu lagi driver tersebut. Kita download ivsplus.ev. Masukkan ke OpenCore, lalu kita kopikan ke folder FV di dalam flash disk. Oke, selanjutnya kita akan ambil Open Runtime FV. Jadi kita tinggal copy saja, ambil dari OpenCore FV OC driver.
kita akan mengambil NVN Express dan Open Runtime. Dua file ini kita akan kopikan ke dalam folder driver di flash disk. Oke, kita kopikan. File cache ini kita sesuaikan dengan hardware yang terinstall pada mainboard kita. Pertama kita membutuhkan Virtual SMC, kita download lagi Virtual SMC. Ini juga versi terbaru, versi 1.1.3, rilis 5 jam yang lalu. Oke, sekarang kita ekstrak Virtual SMC nya, kita kopikan cache-nya ini ke dalam folder cache di kita kopikan Lilu juga. Ini juga versi terbaru updatean 5 jam yang lalu, versi 1.4.4. Kita download juga rilisannya. Ada beberapa perbaikan di dalam script yang barunya, buffer dan segala macam. Oke, kita ekstrak dulu Lilunya, kita kopikan ke folder cache. Oke, habis itu kita akan download WF4Green. Ini juga versi terbaru 13.9. Kita download, kita ekstrak dulu, kita ambil can-nya, kita kopikan ke folder can. Setelah itu kita menggunakan Apple LC untuk mainboard soundcard kita. Ini juga versi terbaru atau 14.9. Ada penambahan dan layout ID pada mainboard. Oh iya, kalau kalian pengen melihat lokasi layout ID pada mainboard kalian, saya download dulu ya. Kalian bisa mengakses melalui APLC di Wikipedia, di wikinya. Terus kalian lihat di Incomplete Support Table. Nah, kalian cocokkan dengan tipe soundcard onboard Anda. Di sini saya menggunakan Realtek ALC 887. Oke, ini adalah layout ID Anda, bisa angka 1, 2, 3, 5 sampai 99. Jadi mengikuti layout yang ada di sini. Oke, sekarang kita kopikan dulu Apple LC nya itu ke dalam folder cache. Lalu kita menggunakan Intel Insomnia Max untuk drivernya. Dan kalau ingin download driver di sini, kalian jangan lupa untuk register dan login dulu ya, supaya bisa mendownload file-file tersebut. Kita pilih LAN, lalu kita cari Intel mouse internet, kita download filenya, kita simpan. Oke, kita hapus, kita nggak pakai itu lagi, kita buka lagi, lalu kita kopikan can tadi ke folder can. Setelah itu kita menggunakan USB injection all.
Di Dotania dia masih memberikan link dari Rehabman. Di sini versi 2018. Saya merekomendasikan menggunakan Synikey USB injection. Jadi kalian Google aja search Synikey USB injection, karena ini merupakan versi terupdate dari Synikey. Kalian pilih rilis. Ini versi terupdate yang 22 Maret. Kalian bisa download rilis, kita simpan. Oke, lalu kita kopikan file rilisan tadi yang USB injection ini ke folder. Setelah driver kita install, kita akan melakukan konfigurasi config playlist. Pertama, kita pilih dulu prosesor yang kita gunakan. Berhubung saya menggunakan prosesor generasi Aswell, jadi saya pilih Aswell. Terus kita scroll ke bawah. Kita butuh gen SBIOS ini untuk menggenerate serial number nantinya. Kita pilih clone, download zip, kita taruh di desktop saja biar gampang. Oke. Properti free ini kita butuhkan, saya sudah mendownload di sini. Sampel file di sini sudah kita masukkan juga. Dan kita rename ke config playlist. Selanjutnya kita akan menggenerate ACPI. Kita membutuhkan SSD plug dan SSD-C. Kan dulu SSD plug. Oke, kita akan menggunakan nama programnya itu MakeCESL apps. Program ini akan mengkompiler file DSL ini menjadi AML, karena kita harus menggunakan .kml pada folder ACPI. Kita copy dulu mulai dari definition block sampai ke ending. Copy, kita paste, lalu kita beri nama SSDT-plug.dsl. Jangan lupa klik compiler dulu untuk memastikan running jalan. Oke, di sini ada error. Triknya error tersebut saudara di dalam compiler ini seperti ini. Kita akan menghapus if dan if. Jadi if ini kita tidak gunakan. Kita close dulu. Sekali lagi kita compiler, ada error. Itu ada di line 25 di if. Jadi kita akan hapus semua if yang ada di dalam script tersebut agar compilernya berjalan sesuai yang diharapkan. Oke. Nah, jadi struktur seperti ini. Kita cek lagi compiler. Oke, tidak ada error sama sekali. Lalu kita simpan file, save. Ini kita ganti namanya SSD plug. Nah, file formatnya di sini kalian harus ganti dengan nama ACPI Machine Language Binary. Oke, kalian simpan dulu saya taruh di desktop dulu, open core. Kalau di sini saya taruh di sini namanya ACPI generate. Oke, saya kasih nama SSD plug sesuai dengan filenya. Lalu di bagian file formatnya kita ganti dengan nama ACPI Machine Language Binary. Lakukan save. Oke, di sini ACPI generate sudah dt-plug.aml. Setelah itu kita butuhkan SSDT-AG juga, sama kita menggunakan MakeCESL lagi, MakeCESL.apps lagi. Kita kopikan dari definition block sampai ke terakhir script, sampai di akhir script. Kita kopikan,
kita rename, kita copy juga nama filenya, kita cek compiler, tidak ada error. Karena kalau kita klik compile terus error, kita tidak akan bisa menyimpan file tersebut. Jadi kita harus merapikan error tersebut terlebih dahulu. Lalu kita klik file, save, kita ganti namanya, kita ambil namanya ssdt-ic. Di sini kita ganti ACPI Machine Language Binary, lalu save. Oke, selesai. Dan lalu kita kopikan file ssdmc plug ini ke folder ACPI yang ada di flash disk. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi config list ini menggunakan property. Kita klik property command, kita file, open, config, kita pilih folder ev nya, ev, oc, config, open. Oke. Keuntungan menggunakan property ini, dia punya fitur snapshot driver, jadi kita nggak perlu masukin satu-satu untuk konfigurasinya, kita tinggal melakukan snapshot aja. Kita hapus dulu nih warning 1 sampai 5 ini karena ini tidak kita butuhkan. Lalu kita pilih file, oc snapshot, lalu kita pilih folder ev tadi, folder oc, kita pilih folder ini, oc nya, voice, kemudian dia akan otomatis menggenerate semua file-file yang dibutuhkan. ACPI ini saat ini default masih false, kita bikin true semuanya, lalu kita masuk ke bagian CP ini sudah, blok ini kita nggak perlu, pad ini kita, attachment ini kita nggak perlu dulu, kita bisa konfigurasi nanti. Masuk ke Word, pastikan kondisinya fat enable dan sampai reset logonya sesuai. Fat enable false, semuanya false. Oke. CPA part sudah selesai, lanjut ke booster. Booster kita pilih rebuilding application map, yes. Jadi di booster ini masuk ke quick, ada rebuilding aplikasi ini, kita pastikan true. Oke, yang lainnya hampir sama semua, yes, all, enable, all, provide custom rebuilding sama simulator udah true. Oke, selanjutnya kita masuk ke define property. Define property di sini saya menggunakan layout nomor 5. Kalau default dia biasa 1, saya akan menggunakan nomor 5. Terus kita tambahkan lagi PCI rootnya jika belum. Kita akan menggunakan PCI root 01. Ini adalah root dari VGA kita. Kita tinggal pilih new, ganti nama PCI root 000, lalu kita masukkan AAPL IG-nya. Oke, kita pilih ke bawah, di sini ada APLG-nya, kita ganti kita kasih nama, kita masuk ke bikin baru di bawah ini, new assembling, hanya APL, ini kita ganti, ini adanya di dalam.
ganti dulu. Oke, kita remove. Ini kita ganti dulu filenya jadi dictionary. Oke, terus di dalam dictionary ini kita bikin new child under, kita masukkan sesuai dengan string yang di sini. Ini adalah recommend, konfigurasi recommendnya. Di sini kita ganti namanya apgl. Di sini kita kopikan. Ini kita ganti data. Kita ganti scriptnya song. Lalu kita masukkan define id juga di dalam root ini. Kita copy. Ini kita ganti type-nya data. Value-nya kita kopikan yang ini. Oke, define id sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke kernel. Di kernel ini kita untuk kernel ini kita udah otomatis driver tersebut sudah masuk. Dulu virtual SMC pastikan kondisi true semua, evergreen, PLC true, Intel Mozart ya kita ganti nama Intel sebenarnya, tapi kita kosongin saja nggak apa-apa. Ini USB injection udah otomatis, pastikan semuanya enable true. Oke, ini kita minus block juga. CPU ID di sini kita kosongkan saja dua-duanya, CPU 1 ID dan CPU max kita kosongkan. Lalu kita masuk ke quicks, paths-nya juga kita nggak gunakan, kita kosongkan. Kita masuk ke quicks, Apple CPU konfigurasi log ini tergantung dari mainboard kalian ya, apa mendukung CFG lock atau tidak. Kalau tidak mendukung atau tidak bisa disable di BIOS, kalian harus pilih true. Kalau bisa oleh BIOS, kita pilih false saja. Berhubung mainboard saya mendukung, jadi kita klik false saja. Lalu masuk ke disable mapper, kita ganti ke true. Dummy powernya kita noin false, semuanya false. Panic and time kita ganti true, kanalnya kita ganti true. Tempartino export limitnya kita ganti true. Oke, quick save sudah selesai. Lalu kita masuk ke miss question. Di sini kita masuk ke kanal sudah, SCP udah, masuk ke miss. Pertama di bagian boot ini kita tidak otak-atik dulu. Boot ini kita tidak otak-atik. Kita masuk ke debug. Apple debugnya kita kasih true. Disable version kita kasih true. Display delay-nya kosong. Targetnya 67. Targetnya kita ganti 67. Lalu masuk interest kita entry enggak kita gunakan. Security-nya kita masukkan, NVRAM-nya kita true. Certified kita ganti true. Kita ikut yang ada di sini ya. Sisanya no, half-nya kita scan policy-nya kita ganti kosong. Fault-nya kita ganti optional. Oke. Setelah itu di tools kita nggak ada perubahan. Oke. Tools memo. Oke.
installation udah, lanjut ke enviram. Di enviram ini kita setting backgroundnya, ini kita default aja. Oh, di sini ada tambahan baru, RTC blacklist untuk di 0.5.8. Ini di sini kita belum ada keterangan, jadi kita bypass dulu saja, kita nggak isi apa-apa. Sistem audionya kita ganti volume 6, put argumennya kita harus ganti. Jadi V keep miss, masuk ke debug, kita klik debug, argumennya di sini debug 0 sama dengan 0x sama dengan 0 sama dengan 0x100. Jangan lupa pakai spasi. Terus kitsimnya sama dengan 1, ALCD ID-nya, ALC ID kita sesuaikan dengan yang tadi kita buat, yaitu nomor 5. Jadi ALC ID ini kita bisa lihat di design property, layout ID ini sama 5, ini 5. Cara aktif config-nya kita bikin default aja. Ini untuk tambahan boot argumen GPU khususnya Nvidia. Lalu di preference language-nya kita ganti ke Inggris, jadi bisa dalam bentuk data atau string, kita ganti string aja. String kita ganti US sama dengan 0. Oke. Ini sudah selesai. Legacy enable no, writing flash lock, oke, legacy no, writing flash yes, true. Kita ganti writing flashnya sama dengan true. Ini adalah writing flashnya true. Oke, platform info sudah, kita masuk ke platform info. Platform info di sini kita akan menggenerate serial number yang tadi kita sudah download, itu adalah gen SMBIOS. Kita ekstrak dulu di sini. Ini gen SMBIOS yang akan kita generate. Berhubung saya menggunakan Aswell, saya memilih iMac 15.1 tipenya. Jadi di platform, di sistem produk name-nya kita ganti dulu iMac 15.1, lalu kita generate, kita jalankan GMBIOS command, open. Kita akan melakukan generate SMBIOS. Kita nomor 3, kita akan melakukan complete, masukkan tipe iMac yang ada, bikin iMac 15.1, kasih spasi, kita butuh 5 aja deh, 5 huruf, kemudian tekan enter. Nanti ada 5 serial number yang bisa kita gunakan, kita tinggal pilih saja yang mana, 1, 2, 3, 4, 5, color random. Lalu kita kopikan type tipe pada sistem product name, serial pada sistem serial number. Langsung copy di sini. Terus buat serial kita kopikan di MLB. Sistem UID kita kopikan ke sistem UID. Oke. Sudah. Otomatis kita kasih true. Untuk roomnya ini kita harus mengikuti LAN card yang ada di
mainboard. Oke, misalnya kalau kita akses dari sini network di Mac, kalian masuk ke internet card kalian, pilih ke advanced, nanti ada hardware. Nah, ini MAC address kalian ini harus kalian copy. Oke, terus kalian paste di room ini dengan catatan yang titik 2 ini kalian hapusin, jadi hanya huruf dan angka saja yang tampil. Nah, jadi room ini sama dengan MAC address pada langkat Anda. Jadi ini akan berfungsi pada saat fitur e-service Anda nantinya. Oke, selanjutnya kita spoof vendor yes, advanced Windows no, kita kasih true, update SMBIOS mode, kita kasih create. Selanjutnya UEFI di sini saya menggunakan untuk UEFI di sini kita ada butuh 3 driver. Ini APVS ini kita enggak. Nah, tadi yang kita butuhkan driver. Di sini ada tulisan kita butuh driver APVS driver loader itu. Sekarang sudah include di dalamnya, jadi kita nggak perlu lagi masukin atau mengcopy driver, kita udah nggak pakai driver lagi, sudah including. Lalu kita masuk ke driver, connect driver, kita kasih true, audio codecnya kita nggak gunakan untuk saat ini, APVS nya sudah kita bikin default. Nah, di sini kita hanya butuh 2 aja sebenarnya, IP plus dan perantara. Dikarenakan IPVS driver loader ini sudah include poin 5.8, maka kita tidak perlu lagi menambahkan. Jadi kita hapus saja nih NVM driver, kita nggak gunakan. Hanya AVS plus dan operan time. Oke, lalu kita pilih audio support, inputnya kita bikin default aja, pointer supportnya mungkin kita ganti kali ya. Oke, lalu kita masuk ke input. Di input ini kita bikin default saja. Tentunya kalian bisa kosongkan sih kalau pointer support mode ini, tapi kita bikin default aja. Ini kita kosongin aja. Timer resolutionnya kita bikin default 50.000. Pointer support no, filter no, kita outputnya ganti max, sanitizer cleannya no, text ridernya kita bikin put in graphic. Oke, udah, outputnya sudah, inputnya sudah. Protocol of write nya di sini nanti kita no, transaction no, semuanya no, Unicode no, Apple Audio, OS info, Unicode no. Kalau masuk ke Quicks kita bikin exitnya kosong, ignore valid thresholdnya true, yes, release must be under false, fallbacknya false, ini kita ganti true, request routing true, unlock VS connect false, reserve memory. Nah, ini ada reserve memory nih, kalau kita mau reserve memory iGPU kita. Ini versi terbaru nih dengan 0.5.8, sebelumnya tidak ada. Oke, selanjutnya kita simpan file save. Oke, sekarang kita sudah
berhasil membuat file USB 0.58 dengan menggunakan macOS. Demikian video kali ini, sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih.